Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Farhan Andika Zakwan yang akan membawakan berita Islam terkini. Di kali ini saya akan membawakan cerita tentang budaya Turki yang hampir dipengaruhi oleh bangsa Eropa di era Ottoman. Nah, lalu lahirlah kedua sultan yang akan membangkitkan hijrah Islam, yaitu Sultan Mahmud dan Sultan Namik Kemal. Untuk pembahasan cerita selanjutnya akan dibahas di scene berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslim wal muslimah, selamat jumpa lagi dengan kami di acara Topik Muslim Terkini. Pada kali ini kita akan menjelaskan biografi Sultan Namik Kemal di masa tokoh pembaru Islam masa modern. Namik Kemal beliau lahir pada tahun 1840 hingga 1888 di zaman era Ottoman. Namik Kemal sendiri bernama asli Kemal Bek. Namik adalah nama samaran yang diberikan kepadanya oleh Esref Pasha, salah satu penyair besar waktu itu. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda, atau bisa kita sebut dengan Yeni Utsmani Litar Young Ottoman. Perkumpulan muda ini pada mulanya adalah perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1865. Perkumpulan ini pada mulanya bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Namik Kemal berasal dari keluarga yang bercukupan, sehingga ayahnya Mustaka Asim Bey sanggup menyediakan pendidikan baginya di rumah selain mempelajari bahasa Arab dan Persia. Ia juga menekuni bahasa Prancis ketika berusia belasan tahun. Ia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah. Kemudian dipindah menjadi pegawai di Istana Sultan. Pemikiran-pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Senasi, yang lahir pada 1826 sampai 1871. Sastrawan ini banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lainnya yang semakna. Ibrahim Senasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tafsir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di kerajaan Utsmani pada abad ke-19. Ketika Senasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tafsir dan Efkar dipegang oleh Namik Kemal sendiri. Namun tulisan-tulisan Namik Kemal yang kental dengan ide-ide pembaruan membuatnya terpaksa pergi ke Eropa. Pada tahun 1867, ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870. Tetapi 3 tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan Sultan Abdul Aziz runtuh pada tahun 1876. Yang pertama, kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Dan yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Sebenarnya memiliki corak demokrasi, sistem bayat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. Dan yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Dan yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Beberapa pemikiran Namik Kemal dalam ide pembaruannya adalah sebagai berikut. Beberapanya itu yang A, untuk memajukan ekonomi dan politik, Turki harus ada perubahan sistem pemerintahan. B, penguasa harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang ideal.
Dan C. Menurutnya pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana negara Islam dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah besar. D. Sistem bayat yang terdapat dalam pemerintahan khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. F. Musyawarah dasar penting dalam soal pemerintahan dalam Islam. G. Pembuat hukum dalam Islam adalah kaum ulama dan pelaksanaannya adalah pemerintah. Dan dari kesimpulan tersebut, Nami Kemal yang dijuluki sebagai penyair kebebasan adalah seorang penulis dan penyair Turki yang memiliki nama asli Kemal Bek. Pada 1863 ditunjuk untuk menjadi penulis biografi. Ia lahir pada 21 Desember 1840 di Tekirdağ, Turki, dan meninggal pada 2 Desember 1888 di Chios, Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas salah satu Sultan Turki Utsmani, yaitu Sultan Mahmud II. Nah, Sultan Mahmud II beliau ini berkuasa di sekitar akhir abad ke-18 dan masuk di awal-awal di awal abad ke-19. Beliau ini merupakan Sultan ke-33. Terus beliau ini dijuluki oleh rakyat sebagai orang-orang Turki dan sebagai Sultan Kafir. Kenapa demikian? Oke, teman-teman, ternyata beliau ini adalah Sultan pertama yang membuka pintu pembaharuan di kerajaan atau kesultanan atau khilafah Turki Utsmani. Beliaulah yang pertama kali melakukan pembaharuan terutama di bidang militer. Setelah sebelumnya Turki Utsmani militer itu kehidupan ya cukup stagnan dan jumud. Ya kenapa? Karena sejak masa Orhan dulu mereka itu membentuk suatu pasukan yang bernama ini, yaitu Kisor. Ya, nanti Syariah ini kebanyakan mereka itu didominasi oleh orang-orang budak perang. Ya, yang kemudian diasuh oleh Sultan, kemudian dilatih perang, sampai kemudian mereka nanti berjuang untuk kerajaan Turki Utsmani. Maka setelah kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Mahmud di seri ini akhirnya dibubarkan. Nah, tentu saja pembubarannya membuat kita bingung. Ya, kenapa? Karena dibubarkan, padahal dengan pasukan invasor ini bagian Turki bisa berkembang sedemikian besar. Ternyata Inqilab Syariah ini setelah perjalanannya sekian ratus tahun ini, kerajaan masukkan Viseri ini mulai masuk ke dalam unsur-unsur yang buruk, kemudian mulai ingin memiliki nafsu untuk berkuasa, bahkan dia juga melakukan pemberontakan dan bahkan ada juga pernah membunuh sultan. Maka akhirnya hal ini membuat Mahmud II berinisiatif untuk menghapus saja sistem invest. Maka setelah diagnosis Menkes, mulailah Mahmud II membentuk pasukan baru yang lebih baik. Beliau kemudian menjadikan sistem family tyranny Turki Utsmani sebagai sistem wajib militer. Kemudian dia juga mendirikan sekolah militer yang pelatihnya, guru-gurunya diambil dari negara-negara di sekitar Eropa. Nah, di sekitar Eropa seperti Inggris, Rusia, Prancis, dan lain sebagainya. Dan kemudian selain itu, Mahmud juga bekerja sama dengan Muhammad Ali Pasha yang sudah lebih dahulu melakukan pembaharuan militer. Maka sebagian guru-guru dan tenaga pengajar juga diambil dari Mesir atau dikirim oleh Muhammad Ali Pasha Ilyas. Saat itu sebenarnya jabatannya sebagai gubernur dari Mesir. Kemudian teman-teman sekalian, salah satu hal menarik dari beliau ini, Mahmud II yang membuat beliau dijuluki Sultan Kafir adalah beliau sedikit-sedikit mulai mengikuti penampilan orang-orang Eropa. Jadi kalau Anda lihat foto beliau itu sudah terpakai jenggot panjang, kemudian bajunya sudah lebih sederhana, tidak seperti baju-baju para sultan sebelumnya. Maka dari itu dia juga membuat penampilan dan juga baju-baju yang digunakan.
Para pembantunya juga lebih sederhana, jadi sudah terlihat kesenjangan berkurang ya antara orang-orang standar dengan orang luar istana. Selain itu, beliau juga membuat perpustakaan dan juga tempat penerjemahan di wilayah Turki Utsmani. Selain itu, beliau juga membentuk diplomat-diplomat atau duta besar di berbagai wilayah Eropa. Selain itu, beliau juga melakukan perjanjian damai dengan beberapa negara, antara lain dengan Inggris, kemudian juga dengan Rusia, walaupun tadinya Rusia tidak mau. Ya, tapi akhirnya Rusia meminta juga perjanjian damai karena Rusia juga sedang konflik dengan Perancis, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perjanjian damai dengan Mahmud II, dan akhirnya dilakukan perjanjian di Bukhara. Perjanjian damai yang kemudian menjadikan hubungan antara Turki dan Rusia menjadi lebih baik. Setelah sebelumnya itu, mereka berdua perang terus. Ya, nah selanjutnya